nonton yang lain dulu, agak lain berikutnya. Gue pengen pegang tuh layar, pengen gue jadiin poster, itu bagus banget. Balik lagi di konten bahas film. Kali ini gue mau bahas film yang baru rilis. Gue mau bahas film Agak Lain Menyala Pantiku. Gue nonton dari pertama penayangan secara umumnya ya. Gue nonton di hari Kamis. Gue bikin ini besoknya. Langsung aja kita bahas filmnya sambil makan, sekalian nyobain alat baru dan biar ada perspektif baru juga secara ide konten barunya gitu. Secara happy, gue lebih suka yang pertama. Gue akan jelasin kenapa. Nah, jadi film Agak Lain Menyala Pantiku ini bukan sequel ya. Jadi kurang tepat kalau dibilang sebagai Agak Lain 2. Ini adalah film sendiri, film cerita baru. Gue melihat visinya sih kayak film warkop ya. Jadi mereka akan rilis film dengan cerita-cerita baru terus. Cuma karakternya mereka berempat aja. Kalau dalam konteks Agak Lain mereka berempat. Kalau warkop kan mereka bertiga aja. Jadi kayak gitu. Mereka akan rilis cerita baru terus. Yang inspirasinya mungkin ya dari pikiran-pikiran kreatif Agak Lain dan orang-orang yang terlibat lah. Dalam hal ini sutradara Aco dan Imaginary sebagai production house-nya. Film ini bercerita tentang 4 agen polisi ya, yang kerjanya salah mulu. Dibuka aja udah dengan lucu, mereka salah nangkap orang dan malah mukulin intel juga gitu, yang ternyata intel itu punya hubungan darah sama kapolresnya mereka. Kayak gitu, itu udah lucu menurut gua. Terus ada satu kasus lagi tentang pembunuhan anak wali kota. Itu mereka harus selidikin, itu harus diselidikin sama kepolisian, tapi kapolresnya yang diperanin Surya Saputra udah nggak mau sebenarnya. Tapi ya udah akhirnya bisa. Yang lucu adalah di sini dari mereka berempat, dari Agak Lain, Boris, Jegel, Bene sama Oki, 2 yang jadi pengurus panti, 2 lagi nyamar jadi sebagai warga panti. Nah, Bene dan Jegel sebagai warga panti, Oki dan Boris sebagai orang-orang tua lah, sebagai penghuni panti. Nah, itu premisnya menurut gue udah lucu dan ya semua kelucuan-kelucuannya habis itu dari situ semua berasal lah. Gue sebenarnya nggak mau bahas spoiler ya, tapi film ini jujur aja case-nya rame dan ya ini lagi-lagi ini film komedi. Kita harus menyesuaikan porsi ekspektasi kita sama film. Ini film komedi, jadi tekanan utamanya adalah komedi, baru dramanya dan ceritanya. Gue kira ini bakal jadi kayak film-film detektif gitu loh. Itu karena sempat mau ngambil gaya-gaya kayak film-film detektif gitu loh, kayak Murder on the Orient Express, Knives Out lah, yang film-film yang populer sekarang, mau kayak film-film Who Did This gitu. Tapi ternyata enggak. Ada beberapa kali juga yang kirain kayak bakal mau Who Did This nih, siapa yang lakuin, ternyata enggak gitu. Ya ada elemen-elemen itulah, cuman emang bukan elemen situ. Nah, yang gue suka dari Agak Lain 2 ini, ceritanya lebih berbobot lah dibanding film yang pertama. Bukan film 1, ini bukan film kedua, tapi film pertamanya mereka yang Agak Lain. Film Agak Lain tuh kerasa sekali. Komedinya tuh bener-bener mengalir natural aja gitu, memang udah melucu. Ini kan podcast stand up komedian ya, target utamanya lucu gitu. Nah, di Menyala Pantiku ini ceritanya lebih serius, banyak momen-momen dramanya juga, momen-momen harunya, banyak momen seriusnya gitu loh. Jadi kayak kita nonton tuh kayak roller coaster ya, wajar. Dan ini film komedi lagi-lagi. Nah, cuman bedanya sama film pertama itu lebih banyak titik tawanya. Ini bukan soal lucu atau enggaknya, ini bukan soal seberapa kualitas lucunya ya, tapi lebih ke film pertama itu lebih banyak titik tawanya, tawa terus sampai akhir. Kadang bahkan sampai overwhelm ke dramanya. Jadi dramanya tuh kadang-kadang sempat nggak kena lah di film pertama. Bukan sempat nggak kena sih, sempat kayak gue baru selesai ketawa udah drama terus ntar ketawa lagi gitu. Nah, di film kedua ini lebih fokus ceritanya, mereka fokus ke cerita dan porsi dramanya tuh cukup kental lah. Dengan subplot filmnya kan mereka berempat sebagai intel ya. Nah, ada subplotnya sih dengan kehidupan masing-masing. Bene gimana, Jegel gimana, Oki gimana dengan kehidupannya, Boris gimana, dan subplotnya itu menurut gue dieksekusi dengan cukup baik ya. Dramanya dapat banget. Nah, bedanya film pertama itu titik tawanya banyak. Film kedua titik tawanya tidak sebanyak film pertama, tapi kualitas tawanya lebih rame yang film kedua. Ya karena ada beberapa jokes yang kejutan sekali ya. Kalian harus nonton yang di panti malam-malam itu. Scene lagunya Liodra itu
pecah sekali sih, itu nggak bisa nggak lucu sih, itu nggak bisa nggak lucu. Itu makanya gue bilang kualitas tawanya gila banget. Sama yang ketika Boris dan Bene beli kostum, ya ampun itu lucu banget, parodi. Masalahnya Boris dan Bene itu jadi tokoh, nah jadi seorang tokoh gitulah, dan Bene menjadi tokoh yang anjir secara mukanya udah mirip banget, secara muka udah mirip banget, bener-bener potongan mukanya tuh ampun ini lucu banget gitu. Di film ini Tisabia ini cakep banget, auranya tuh keluar banget. Oh iya, dan gue bilang yang film ini kayak mau who did this gitu karena cast penghuni pantinya tuh lumayan nama-nama terkenal semua. Ada Tika Panggabean, ada Jarwo Kuat, ada Cekinwa. Kayak kalau mereka fokus ke who did this-nya sih gue gak ada masalah karena cast-nya bukan cast ecek-ecek gitu. Film pertamanya itu golden scene-nya yang scene harunya itu ada di Oki ya. Kali ini di Boris, waduh itu gue kerasa sedih banget, kayak anjir bisa kayak gini ya. Jadi Boris tuh di sini di film ini struggle-nya adalah soal perceraian dan hak asuh anak. Bener-bener tidak mengambil dari kejadian nyata dong. Nah yang bikin gue sangat respect sama aktingnya Boris adalah karena tahun ini gue nonton film adaptasi Korea yang dimainin Boris juga, Panggil Aku Ayah judulnya, yang Boris sama Ringo, yang Ringo menang aktor terbaik atau sebagai pemeran terbaik gitu ya. Nah, itu di film itu juga dramanya sangat kental, jadi kayak dia nge-support Ringo ya, karena titik dramanya tetap di Ringo, tapi Boris juga aktingnya sangat bagus. Dan di Agak Lain 2 ini ya kelihatan memang Boris harus dapat porsi-porsi acting yang lebih serius juga sih, kayak Oki setelah Agak Lain pertama lah. Ya kalau Jegel jangan tanya ya, filmnya udah banyak. Ada satu yang gue suka banget, yaitu ketika scene Bene sama adiknya di gereja. Ya ampun itu bagus banget, ngambil kamera dari belakangnya mereka situ, belakang shouldernya gitu, ada cahaya masuk itu, ya ampun. Gue sampai kayak di layar kayak gini, gue pengen pegang tuh layar, main gue jadiin poster, itu bagus banget. Gue suka banget sama color grading dan komposisi gambarnya. Film ini bagus, sangat bagus. Nggak bisa bilang film ini jelek, karena menurut gue ini temen gue aja bilang yang nonton bareng gue, film ini dramanya kuat. Ya memang fokus ke ceritanya tuh lumayan fokus lah dibanding film pertama, dan ya dramanya dapet. Cuman memang ada beberapa adegan yang kayaknya kok gak logik, tapi itu nggak apa-apa karena film komedi target utamanya adalah lucu. Jadi logika ntar dulu, yang penting lucu. Selama logikanya itu belum menyalahi logika manusia, cuma dipertanyakan doang, nggak apa-apa. Film ini masih worth it ditonton, sangat worth it. Dan target dari cast-castnya Agak Lain juga bilang target mereka 1,2 juta apa ya. Menurut gua mereka 3 juta penonton dengan mudah sih harusnya, karena 2 hari penayangan aja udah 600.000, harusnya 3 juta tuh udah paling gampang. Gue sih pengennya teman-teman yang nonton juga jangan fokus ke angkanya kayak film pertama 9 juta, 10 juta, enggak. Karena film itu selain harus punya selain punya base penonton, baik Agak Lain kan sudah punya fanbase yang kuat, harus timingnya juga sih, kayak maksudnya banyak film lain juga. Cuman ya sepertinya film lain akan tetap kalah sama Agak Lain, karena Agak Lain tuh rilis hari Kamis, hari Rabu tuh ada Zootopia 2. Cuman vibe-nya kayaknya akan tetap lebih ramai Agak Lain sih, karena bagaimanapun Agak Lain film lokal kan. Cuman ya gue pas nonton ada sebelah aja, kayak di barisan gue itu ada ibu-ibu yang kayak ibu-ibu nonton sinetron, tau gak sih, kayak nah ini nih kayak nebak gitu loh. Ya udah sabar, nonton aja Bu gitu. Kalau ditanya apakah film ini masih layak ditonton, oh sangat layak. Ini sangat menghibur, ceritanya lebih bagus juga, perlu ditonton. Dan sebenarnya tanpa mendiskreditkan film lain, tapi kayak film-film Now You See Me atau apapun yang film lain yang lu pengen tonton juga gitu, masuk dalam daftar tonton lu harus tonton, karena Agak Lain napasnya akan lebih panjang. Sekarang ini akhir November ya, harusnya Agak Lain tuh masih punya napas sampai Avatar rilis, yaitu sebulan lagi, tanggal 20-an apa berapa sih, apa tanggal belasan Desember gitu loh. Jadi kayak diatur prioritasnya, kalau emang ada beberapa list tontonan, tonton yang lain dulu, Agak Lain berikutnya, baru Avatar. Kalau mau nonton Agak Lain juga jangan sampai setelah Avatar rilis. Bukan gak yakin sih, gue yakin aja karena libur akhir tahun ya, libur Natal, tapi kayak layarnya akan berkurang gitu loh dibanding sekarang. Jadi ya silakan aja nonton Agak Lain, mumpung masih rame banget. Nonton rame-rame akan terasa lebih seru, satu teater penuh. Dan ya seperti yang Jegel bilang, film ini akan bikin kita loncat dari kursi ya.
gue nggak loncat dari kursi sih, tapi itu titik tawa tertinggi yang gue bilang itu, yang adegan malam-malam itu tepuk tangan di tengah film, itu gila banget. Tepuk tangan di tengah film sih. Gue kan bukan komedian ya, gue sama sekali nggak mengkritik atau apa, gue hanya penasaran kejutan apa lagi nih di film berikutnya kalau mereka bikin, karena scene adegan ini sudah cukup nge-push limit, bukan ngejahat, cuman kayak wah ini idenya gila banget gitu kan. Apalagi gue jadi penasaran sebenarnya apalagi akan dilakukan untuk film ketiga. Buat temen-temen yang ngefans sama Iqbal datang lebih awal, karena sebelum filmnya mulai akan ada teaser Operasi Pesta Pora. Ya silakan, gue sih penasaran juga ya sama film Operasi Pesta Pora, karena Imaginary belum pernah mengecewakan gue. Agak lain, tonton aja di bioskop, jangan nonton bajakan. Nonton di bioskop, beli cemilannya kalau yang mau nyemil, ketawa aja, ngakak aja, ramein, tetap jangan sampai ganggu yang lain. Ketawa bareng di bioskop, dan gue sangat penasaran sama film ketiganya sih. Semoga tetap lucu dan film berikutnya ceritanya tuh lebih solid dan tetap kelucuannya dijaga. Oh ya, jangan lupa nonton sampai habis, sampai benar-benar layar mati, karena ada cameo dari pemeran Marvel ya, alias. Gue rasa sekian aja. Kalau ada yang mau nambahin boleh di kolom komentar. Sampai ketemu di konten bahas film berikutnya ya. Bye bye.